Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat ya belajarnya. Tetap jaga kesehatannya, sholat 5 waktunya tetap dilaksanakan. Oke. Hari ini kita kembali belajar tematik ya. Masih tema 3, subtema 1, dan sekarang pembelajaran 3 ya. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan buku tulis dan bukunya ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mari kita sama-sama berdoa dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah ya, yang tertanam dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas permukaan tanah ya, bahkan ada yang menggantung. Lalu jenis-jenis akar yaitu ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu ya. Tumbuhan berkeping satu adalah tumbuhan yang bijinya tidak membelah ketika proses perkecambahan ya. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil ya. Ini adalah akar serabut ya. Contoh tanaman yang berakar serabut adalah padi, jagung, pisang, tebu, terus tanaman anggrek dan lain-lainnya ya. Lalu yang selanjutnya yaitu akar tunggang ya. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2 ya. Tumbuhan berkeping 2 adalah tumbuhan yang bijinya membelah ketika proses perkecambahan ya. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama ya. Ini adalah akar tunggang ya. Contoh tanaman atau tumbuhan yang berakar tunggang ialah pohon mangga, jambu, pohon karet ya, cabai, kedelai dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya fungsi akar ya. Ada yang tahu apa saja fungsi akar? Ya, yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya ya. Jadi fungsi akar ialah mengkokohkan tumbuhan ya. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhannya akan mudah dicabut ya, lalu mudah roboh ketika diterpa angin atau akan hanyut terbawa air ketika turun hujan ya. Lalu yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan ya, contohnya pada tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya ini ada bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu ya. Yang pertama yaitu akar gantung ya. Tadi kan selain dia tertanam di bawah permukaan tanah, di atas permukaan tanah, akar juga ada yang menggantung. Contohnya pada pohon beringin ya, akar gantung atau akar udara. Fungsinya mengambil uap air dari udara ya. Ini contoh dari ini tadi ya, akar gantung. Lalu akar napas. Ini akar napas nih ya. Akar napas
Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam ya. Contohnya ada pada pohon bakau ya, jenis api-api. Nah, lalu yaitu akar papan ya atau banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu ya. Ini adalah akar papan. Nah, lalu ada akar tunjang ya. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh ya. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Nah, ini contoh akar tunjang ya. Ini akar tunjang. Oke. Lalu bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang ya. Batang adalah tumbuhan yang berada di atas tanah ya. Nah, fungsi dari batang adalah yang pertama yaitu menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan ya. Nah, yang kedua tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah ya. Lalu yang ketiga yaitu tempat menyimpan cadangan makanan ya. Contohnya pada tanaman tebu ya. Nah, lalu jenis-jenis batang yaitu ada batang berkayu ya. Nah, batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit ya. Batang berkayu ini teksturnya keras ya. Pasti kalian sudah sering melihat tanaman yang batangnya berkayu ya. Nah, tanaman yang batangnya berkayu ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama perabot ya. Contohnya seperti lemari, meja, pintu, kursi dan lain-lainnya. Itu bahan utamanya adalah kayu ya. Nah, contoh tanaman atau tumbuhan yang batangnya berkayu adalah pohon jati, pohon mangga, pohon beringin, pohon nangka dan masih banyak lagi ya. Kalian pasti sudah sering lihat ya tanaman yang batangnya berkayu. Nah, lalu batang basah dan berongga ya. Nah, ini bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Nah, karena teksturnya yang lunak ini, batangnya ini tidak keras dan mudah dipotong ya. Contohnya pada tanaman bayam, lalu pohon kacang, pohon jagung, pohon bambu dan lain-lainnya. Oke. Nah, bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis ya. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil ya. Nah, sekarang fungsi dari daun. Apa saja fungsi dari daun? Ya, yang pertama sebagai tempat fotosintesis ya. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, yang kedua sebagai tempat penguapan air ya. Yang ketiga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan ya. Lalu daun dibedakan berdasarkan tulang daun ya. Yang pertama tulang daun menyirip ya. Bentuknya seperti sirip ikan ya. Nah, lihat nih ya, bisa dilihat bentuknya seperti sirip ikan. Nah, contohnya ada pada daun jambu, lalu daun mangga ya. Yang kedua yaitu tulang daunnya melengkung ya, seperti garis melengkung nih, bisa dilihat kan tulangnya, garis pada daunnya ini melengkung ya. Contohnya terdapat pada daun sirih, daun gadang dan daun genjer ya. Lalu yang ketiga yaitu tulang daun menjari ya. Nah, bentuknya ini seperti jari tangan manusia ya. Contohnya yaitu daun pepaya, daun jarak, daun singkong dan daun kapas ya. Nah, lalu
tulang daun sejajar ya, tulang daun sejajar. Nah, ini seperti garis-garis sejajar. Nah, biasanya bentuk daunnya panjang-panjang ya. Contohnya daun padi, daun jagung, terus daun ilalang ya. Ya, lanjut ke bagian tumbuhan yaitu bunga. Nah, bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji ya. Nah, lalu di sini ada bagian-bagian bunga. Yang pertama, yang A, yaitu bagian tangkai ya. Yang A ini adalah bagian tangkai. Tangkai fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin ya. Lalu yang bagian B ini adalah kelopak bunga ya, kelopak, yaitu fungsinya melindungi bunga sebelum mekar ya. Lalu bagian yang C ini yang lebar berwarna putih itu adalah mahkota bunga ya. Nah, ukurannya jauh lebih besar dibandingkan bagian bunga lainnya ya. Mahkota bunga ini berwarna-warni ya, agar dapat menarik perhatian polinator atau serangga penyerbuk seperti lebah ya. Nah, lalu bagian yang D ini adalah benang sari ya. Benang sari adalah alat reproduksi jantan ya. Lalu bagian yang E ini adalah putik. Putik adalah alat reproduksi betina. Oke. Lanjut bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah dan biji ya. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Nah, putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah ya. Tadi buah berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah ya. Buah terdiri atas daging buah ya. Daging buah contohnya pada buah alpukat ya. Nah, terdiri dari daging buah, biji, dan kulit buah ya. Nah, bagian yang kita makan biasanya daging buahnya ya. Yang kita makan adalah daging buahnya. Nah, lalu biji ya. Biji tadi merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik ya. Ini adalah biji. Nah, biji ini jika ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Biji memiliki keping. Ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Nah, biji berkeping 1 disebut monokotil ya, dan biji berkeping 2 disebut dikotil ya. Nah, sampai sini paham tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Ya, setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah memiliki peran yang berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Nah, kalian tahu bagian tumbuhan yang paling penting apa? Ya, bagian tumbuhan yang paling penting adalah biji karena berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya ya. Biji bisa ditanam kembali dan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan ya, maka tumbuhan perlu dijaga keberadaannya ya. Bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan? Yaitu dengan menanam tumbuhan, merawat tumbuhan. Nah, itu merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Jadi kalian harus menanam tumbuhan dan merawatnya, melindunginya agar kelestarian lingkungan kita tetap terjaga. Oke? Sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia ya, masih tentang wawancara. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian wawancara, hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara, sebelum dan sesudah melakukan wawancara ya. Nah, kemarin kan sebelum wawancara kita harus mempersiapkan pertanyaan ya. Nah, sekarang kita belajar
cara membuat pertanyaan wawancara ya. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa ya. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Nah, fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Nah, ini berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi ya, dapat digunakan untuk mengawali wawancara, hal yang bersifat umum ya. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Ya, nah itu menanyakan suatu hal ya. Nah, lalu yang kedua, kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini berfungsi untuk menanyakan jumlah ya. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, ini berapa ini untuk menanyakan jumlah ya. Lalu kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlihat dalam kejadian. Ya, contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, kata tanya siapa ini untuk menanyakan orang atau pelaku ya. Lalu kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Ya, contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan. Nah, ini menanyakan tempat kejadian peristiwanya ya. Lalu kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Ya, kata tanya kapan ini menanyakan waktu ya. Lalu kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa ya. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, ini kata tanya mengapa ini untuk menanyakan sebab ya, sebab yang terjadinya apa. Nah, lalu kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa ya. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, kata tanya bagaimana ini untuk menanyakan keadaan atau proses ya. Nah, sampai sini sudah paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan kalian catat poin-poin yang penting yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalian catat di buku tulis. Lalu tugasnya halaman 21 dan 22 ya. Sekian materi dan penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.